Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Umra Anggraini, NIM 20030150000029 dari kelas PJKLA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas pengembangan penjas di sekolah. Yang pertama yaitu asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara fisiologis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian-bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa saja yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan kepada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada para guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih kegiatan bagi para siswanya. Paling tidak ada 2 dasar pengembangan yang harus dipertimbangkan yang akan dikemukakan di bagian ini. Yang pertama yaitu dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang akan menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani. Adapun yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Kemudian yang kedua, setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Yang ketiga, anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. Kemudian yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Kemudian yang kelima, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Yang keenam, yaitu pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Yang kedua, yaitu dorongan dasar anak. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini, yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh dari lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Adapun dorongan-dorongan tersebut yaitu yang pertama, dorongan untuk bergerak. Kemudian yang kedua, dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Yang ketiga, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Yang keempat, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Yang kelima, dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Yang keenam, dorongan untuk bertualang. Kemudian yang ketujuh, dorongan untuk kepuasan kreatif. Dan yang kedelapan yaitu dorongan untuk menikmati irama. Kemudian yang kesembilan, dorongan untuk mengetahui. Model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Persoalan konflik antara makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga perlu diselesaikan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang berbeda adalah dalam hal pemahaman. Keduanya sebenarnya mengandung fungsi yang mendidik. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda karena berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Di negara maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan. Apakah berorientasi pada peningkatan kesegaran jasmani atau keterampilan gerak misalnya. Untuk memperjelas perbedaannya, adapun model kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan gerak. Pendidikan gerak menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak tari. Aliran Laban akhirnya dibawa ke Amerika Serikat dan diadopsi sebagai program pendidikan jasmani. Lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi, dikaitkan dengan ruang, waktu, arah, serta tingkat ketinggian di mana gerak dilakukan. Di sini tidak ada istilah benar atau salah. Anak akan lebih menguasai pergerakan tubuhnya disertai pengertiannya. Dengan demikian,
Diharapkan siswa menguasai tubuhnya dan mampu mengembangkan kapasitas fisik dan mentalnya untuk belajar, baik keterampilan fisik maupun keterampilan akademis. Yang kedua, pendidikan olahraga. Ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. Keduanya berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkaya perbendaharaan gerak. Pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan anak untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Programnya berisi kegiatan yang menentang di alam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja untuk bertualang, mengatasi resiko dan perjuangan melawan tantangan alam, mendaki gunung, menyusuri sungai, berkemah, memanjat tebing, dan variasi lain di alam terbuka merupakan contoh program pendidikan petualang. Pendidikan pengembangan. Model pendidikan pengembangan memfokuskan tujuan pendidikannya pada aktivitas diri yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Kurikulumnya dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha menyeimbangkan penekanan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kelima, pendidikan kebugaran. Sekolah memang bisa menekankan orientasinya pada pengembangan kebugaran murid-muridnya. Program pendidikan jasmani seperti ini mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki fisik yang baik. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang meliputi komponen daya tahan, kekuatan, kelentukan, kecepatan, power, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kinesiological studies. Model studi ini pada hakikatnya hampir sama dengan model pendidikan gerak dalam orientasi nilainya, tetapi menggunakan kegiatan gerak untuk mempelajari dasar-dasar disiplin gerak manusia, misalnya fisiologi latihan, biomekanika, dan kinesiologi. Penekanan pembelajaran model ini adalah pada pengembangan keterampilan memecah masalah, khususnya dengan menggunakan kombinasi antara pembelajaran konsep dan prakteknya di lapangan. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman kognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan gerak berlangsung demikian. Ruang lingkup pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan tubuh. Kemampuan ini merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya, termasuk di dalamnya adalah kesadaran tubuh dan geraknya. Seharusnya kemampuan pengelolaan tubuh harus sudah dikuasai di jenjang SD, tetapi di jenjang SMP pun diperkirakan kemampuan-kemampuan tersebut harus tetap dikembangkan. Ke dalam bagian ini dapat dirinci hal-hal seperti yang kesadaran tubuh, kemudian kesadaran ruang, dan kualitas gerak. Yang kedua, keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupannya sehari-hari. Keterampilan ini merupakan ciri pelengkap yang paling penting untuk anak yang berfungsi dalam lingkungannya, sehingga disebut sebagai keterampilan fungsional, yang dimana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu keterampilan lokomotor, kemudian keterampilan non-lokomotor, dan keterampilan manipulatif. Yang ketiga, keterampilan khusus yang terspesialisasi. Keterampilan ini adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya senam alat, gerakan-gerakan akrobatik, tarian-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain-lainnya. Arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Setelah mengetahui ruang lingkup dari pendidikan jasmani, selanjutnya guru harus mampu melihat dan menetapkan arah serta sasaran yang akan dikembangkan.
Pedoman umum tentang arah dan sasaran ini diuraikan secara garis besar dalam bentuk 5 tujuan perubahan yang harus terjadi pada anak didik, yaitu antara lain. Yang pertama, yaitu murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani harus mampu membangkitkan minat anak untuk menggali potensinya dalam hal gerak. Karena itu, anak harus diberikan dorongan untuk terus-menerus menjelajahi kemampuan-kemampuannya. Yang kedua, murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Ketika murid terbiasa dalam proses pembelajaran, mereka harus merasakan adanya perasaan mampu, lancar, dan tidak tersendak-sendak. Perasaan demikian hadir dari adanya rasa aman selama mereka mulai belajar hingga menguasai suatu keterampilan. Rasa aman tadi tentu tidak timbul sendiri, tetapi merupakan kondisi yang selalu diciptakan oleh guru. Bagaimana rasa aman bisa tumbuh dalam pembelajaran penjas? Yaitu rasa aman akan timbul dari situasi belajar yang menyenangkan dan jauh dari keadaan yang menekan dan menegangkan. Keadaan demikian bisa timbul dari tindak tanduk guru yang memang santun, tidak memalukan murid, serta usahanya yang bersungguh-sungguh untuk menciptakan lingkaran yang aman. Dalam hal ini bukan berarti bahwa guru tidak boleh tegas. Guru harus tegas tetapi hangat dalam pendekatannya. Yang ketiga, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Keterampilan dalam berbagai cabang olahraga memiliki struktur tersendiri, lengkap dengan konsep dan prinsip yang mendasarinya. Memahami konsep-konsep ini itu merupakan syarat untuk menguasai keterampilan yang dipelajari. Semakin terkuasai konsepnya, semakin mudah suatu keterampilan dikuasai. Pelajaran pendidikan jasmani adalah salah satu tempat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman anak terhadap berbagai konsep dasar keterampilan gerak. Kemampuan pemahaman ini akan menjadi bekal yang sangat berguna bagi siswa untuk pembelajar dalam banyak cabang olahraga ketika mereka menjadi dewasa kelak. Keempat, murid menjadi orang yang serba bisa dalam hal gerak. Guru penjas harus mampu melihat keterampilan dasar serta pola gerak dominan yang mendasari suatu cabang olahraga atau suatu permainan. Keterampilan dasar serta pola gerak dominan itulah yang seharusnya ditekankan oleh guru untuk dipelajari oleh anak secara memadai. Alokasi waktu yang cukup bagi anak untuk mempelajari berbagai keterampilan gerak dasar sehingga membangun suatu dasar yang kuat dan luas bagi peningkatan keterampilan berikutnya. Memperkaya hasanah gerak anak dalam setiap pembelajaran penjas merupakan tugas prioritas bagi guru penjas, agar kelak anak mempunyai dasar keterampilan yang lengkap untuk memperdalam olahraga apapun. Kalau dasarnya baik, anak akan menjadi orang yang serba bisa dalam bidang olahraga. Yang kelima, murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmanilah murid harus belajar menyadari hubungan antara kegiatan yang teratur dengan timbulnya perasaan nyaman dan sehat. Dengan kegiatan tersebut, murid harus menyadari bahwa dirinya lebih tahan terhadap serangan penyakit dan pengaruh stres. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan murid selanjutnya akan menghargai kegiatan olahraga sebagai sesuatu yang bermanfaat dan akan memilih mengisi waktu-waktu luangnya di luar sekolah dengan kegiatan yang aktif. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai asas pengembangan penjas di sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.